Selamat malam Bapak Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Terimalah salam dari HKBP Kernolong, HKBP tertua di Pulau Jawa. Sebelum kita istirahat malam hari ini, kita beribadah sejenak. Marilah kita persiapkan diri, kita berdoa. Allah Bapa Tuhan kami, puji syukur kepadamu ya Tuhan, karena Engkau telah memelihara hidup kami, memberkati kami bekerja sepanjang hari ini. Saat ini kami mau merenungkan firman-Mu. Kami memohon kuasa Roh Kudus yang memberi pengertian bagi kami dan memberi kuasa bagi kami untuk mempedomani firman-Mu dalam kehidupan kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Renungan malam bagi kita sesuai dengan nas bacaan malam dalam Almanak HKBP yang tertulis dalam Surat ke Jemaat Galatia, pasal 4, ayat 8 hingga ayat 20. Sebagai ayat pembimbing renungan, yaitu pada ayat 9. Beginilah firman Tuhan. Tetapi sekarang, sesudah kamu mengenal Allah, atau lebih baik, sesudah kamu dikenal Allah, bagaimanakah kamu berbalik lagi kepada roh-roh dunia yang lemah dan miskin, dan mau mulai memperhambakan diri lagi kepadanya. Tema renungan kita adalah beriman teguh kepada Allah. Sahabat renungan malam Salom, teguran keras di dalam kasih disampaikan oleh Rasul Paulus kepada warga jemaat di Galatia, terutama ditujukan kepada mereka yang telah terpengaruh kembali menyukai penyembahan berhala dan menyukai kebiasaan buruk di dalam kepercayaan berhala-berhala tersebut. Sikap mereka telah mendua kepada Yesus dan kepada berhala. Mereka mengikuti ibadah dalam persekutuan jemaat Tuhan, tetapi di waktu yang lain mereka juga mengikuti teman-teman mereka beribadah, mengikuti ritual yang tertentu di kuil-kuil berhala. Dari catatan ini kita ketahui bahwa godaan yang dihadapi jemaat Galatia bukan hanya dari pihak Yahudi yang berupaya mempengaruhi warga jemaat agar kembali mempercayai keutamaan Taurat dan ketentuan agama-agama Yahudi sebagai jalan keselamatan. Tetapi juga datang godaan yang keras dari pihak penyembah berhala yang mempengaruhi warga jemaat agar kembali mengikuti kebiasaan penyembahan berhala tersebut. Dahulu, sebelum mereka mengenal dan menerima Yesus Kristus sebagai juru selamat bagi mereka, dan sebelum mereka menerima Injil sebagai pedoman hidup, mereka hidup dalam perbudakan penyembahan berhala dan dalam perbudakan kebiasaan perilaku buruk di dalam penyembahan berhala itu. Dan di saat mereka menyatakan beriman kepada Yesus Kristus, mereka menghadapi resiko berat, yaitu ada celaan, ada penganiayaan dari mereka yang menentang Injil Kristus. Tetapi setelah sedemikian jelasnya bagi mereka diajarkan kepastian keselamatan di dalam Yesus, demikian juga begitu jelasnya pengajaran perilaku terang, perilaku kudus dari Injil itu. Setelah demikian banyak pengorbanan, mereka menanggung kesukaran karena beriman kepada Yesus Kristus. Mengapa justru mereka mau lagi digoda, disesatkan kembali untuk mengikuti kebiasaan penyembahan berhala tersebut, dan juga mengikuti kebiasaan-kebiasaan buruk, berperilaku buruk, menjadi budak kecemaran dan hawa nafsu? Rasul Paulus menegur warga jemaat itu di dalam kasih, agar mereka menyadari dan menyesali kesesatan mereka, dan mereka kembali setia sepenuh hati beriman kepada Yesus Kristus, dan tekun berperilaku sesuai dengan firman atau Injil Yesus Kristus, agar iman mereka kembali utuh, teguh,
kepada Yesus Kristus, dan iman mereka tidak menjadi hal yang sia-sia. Sahabat renungan malam Salom, dari pengalaman hidup jemaat Galatia, kita mendapat nasihat berharga, mengingatkan kita bahwa dalam kehidupan di dunia ini, kita harus senantiasa bersikap waspada. Waspada terhadap tipu daya iblis dan roh-roh dunia yang senantiasa berupaya hendak menggoda dan menyesatkan dari antara umat yang percaya kepada Tuhan Yesus, agar tertarik untuk mempercayai kuasa-kuasa berhala, kuasa roh-roh dunia, dan menyukai perilaku buruk dari pengaruh roh dunia tersebut. Dan kita, para orang tua, harus mengawasi anak-anak kita, agar mereka juga jangan tergoda dan tertipu oleh roh dunia yang dapat menyesatkan anak kita menjadi berperilaku yang buruk dan menjauhkan dari jalan kebenaran Tuhan. Tuhan Yesus memberi nasihat kepada kita. Yesus berkata, "Berdoalah kamu, supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut, tetapi daging lemah." Dalam Injil Matius pasal 26 ayat 41. Rasul Paulus memberi nasihat, "Jangan kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna." Kita tidak dapat bersikap setia beriman kepada Tuhan Yesus dan tidak dapat kuat untuk mengalahkan pencobaan dari iblis dan roh-roh dunia jika kita mengandalkan kekuatan diri kita sendiri. Tetapi kita harus bersama-sama dengan Tuhan. Kita harus tekun berdoa dan menerima firman Tuhan, supaya Roh Kudus meneguhkan iman kita dan menguatkan kita untuk mengalahkan tipu daya iblis dan roh-roh dunia. Supaya Roh Kudus meneguhkan kecintaan kita menerima firman Tuhan, menjadi penuntun jalan hidup kita, sehingga kita berperilaku di dalam kebenaran, di dalam kesucian, dan dalam kasih dan kedamaian. Demikianlah renungan bagi kita malam hari ini. Tuhan Allah Bapa yang memberkati kita. Marilah kita berdoa. Terima kasih ya Allah Bapa, kami telah mendengar firman-Mu. Teguhkan hati kami beriman kepada Tuhan Yesus dan bertekun menuruti pengajaran Yesus dalam perilaku hidup kami. Kuasa Roh Kudus yang menguatkan kami mengalahkan segala godaan iblis dan roh dunia yang hendak menyesatkan kami. Allah Bapa, berkatilah jemaat-Mu, mereka yang sakit, yang dirawat di rumah sakit atau di rumah, agar mereka memperoleh pertambahan kesehatan untuk kesembuhan mereka. Berkati dan lindungi semua pelayan kesehatan. Dan Engkau memberikan penghiburan bagi orang yang berduka. Engkau melepaskan mereka dari kesesakan. Anugerahkan sukacita berkat bagi mereka. Tuhan memelihara hidup kami dalam istirahat malam hari ini. Dan Tuhan menjauhkan mara bahaya dari kami. Esok pagi Engkau bangunkan kami. Dan Engkau memberkati kami bekerja agar kami berhasil dalam pekerjaan dan usaha kami. Berkati juga anak-anak kami belajar untuk berprestasi yang baik. Terpuji nama-Mu Allah Bapa, dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, persekutuan dengan Roh Kudus, memelihara hidup kita selama-lamanya. Amin.